Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Mas Pratama, kalau tadi pertanyaannya saya sampaikan di paruh sebelumnya kepada narasumber lain, kalau pertanyaannya sama disampaikan kepada Anda. Dalam kondisi saat ini, tadi Pak Edmond bilang, kita tuh historis mengenai internet. Bisa juga karena pengaruh literasi setiap warga negara yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat awareness terkait dengan cyber security. Tetapi kalau harus mengurai benang kusut, harus mulai dari mana kira-kira Mas Pratama untuk saat ini? Enggak, sebelumnya saya mau menjawab dulu ya. Tadi kan ditanyakan tuh yang disalahin siapa sih masalah kebocoran data ini? Apakah masyarakat gitu, apakah pemerintah gitu? Ini loh, ini yang kadang-kadang gagal paham gitu. Kita ini kan tahu bahwa kebocoran data ini terjadi di penyelenggara sistem elektronik ya. Gitu. PSE, ya? Jadi ini nggak ada hubungannya dengan masyarakat. Ini nggak ada hubungannya masyarakat harus bikin password yang aman, kemudian ganti password, jangan pakai wifi sembarangan, jangan klik sembarangan. Itu nggak ada hubungannya gitu. Kita ini udah ngamanin diri sendiri, tapi kita udah mempercayakan data kita kepada pemerintah gitu. Tapi ini yang bocor adalah dari sistem pemerintahnya, gitu loh Mbak. Ya wajar lah kalau pemerintah yang salah gitu, ya kan. Karena apa? Nggak menjaga dengan baik ini data masyarakat gitu. Nggak mungkin juga kita bilang sama pemerintah, tolong dong Kominfo, data saya yang tentang registrasi SIM itu tolong diamankan dong pakai algoritma AES yang 256 gitu. Nggak mungkin gitu. Kita ini udah mempercayakan data kita kepada masyarakat, kepada PSE, pada pengendali data gitu. Ya mereka dong harus bertanggung jawab. Ya. Nggak boleh dong ngeles bahwa ini adalah masyarakat harus mengamankan datanya dan lain-lain. Ya. Oke, fine, masyarakat mengamankan datanya itu. Tapi kalau untuk kasus ini nggak ada ngaruhnya. Karena yang bocor itu adalah dari penyelenggara sistem elektronik gitu. Kemudian konkretnya tanggung jawab negara seperti apa sebelum saya ke pertanyaan yang berikutnya tadi Mas Pratama. Konkretnya tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah untuk bertanggung jawab kalau Anda mengarahkan telunjuk kepada pemerintah untuk kasus ini. Itu apa tanggung jawabnya? Ya kan sekarang undang-undangnya belum ada nih. Ya minta maaf aja nggak apa-apa gitu. Anda minta maaf, mengakui salah, dan tidak mengelola data ini dengan baik begitu. Melakukan langkah-langkah mitigasi bagaimana pengamanan sistem yang Anda miliki kan gitu. Kan sekarang memang belum ada sanksinya. Sanksi yang ada itu kalau terjadi insiden kebocoran data itu hanya PPPSTE nomor 71 tahun 2019 gitu. Kemudian Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016. Yang saya bilang hukumannya itu kayak anak SD. Kenapa saya bilang kayak anak SD? Karena sanksinya itu yang pertama adalah diperingatkan secara lisan, kedua diperingatkan secara tertulis, yang ketiga itu akan dihentikan sementara kalau terjadi kebocoran beneran, yang keempat diumumkan di platform online. Sampai saat ini, detik ini gitu, yang jelas-jelas terjadi kebocoran data, paling sampai level 2 aja, diperingatkan secara tertulis. Nggak pernah tuh sampai dihentikan sementara, dikasih sanksi dan lain-lain gitu. Nggak ada hukumannya. Oleh karena itu, ya sudahlah, Anda kalau memang salah gitu, ya jangan menyalahkan rakyat, jangan menyalahkan masyarakat. Akui bahwa salah. Di luar negeri malah itu loh, di luar negeri malah dengan kesadarannya mengundurkan diri loh pejabat yang merasa salah itu gitu. Karena mereka merasa bahwa memang ada yang benar nih mengganggu masyarakat gitu. Nah di sini kan nggak minta maaf aja enggak, yang ada malah ngeles tuh, nggak mengakui. Bagaimana ceritanya data 105 juta data yang di situ ada nomor NIK, nomor KK, kemudian ada nama, ada ID TPS, tempat pemungutan suara dan lain-lain, lengkap sekali, termasuk kecamatan, kelurahan, dibilang data hoax. Saya nggak habis pikir tuh, 1 juta sampel data yang ada itu bagaimana ceritanya kalau itu dibilang hoax, direkayasa, seolah-olah itu nggak ada. Nggak mungkin lah, masyarakat juga nggak bodoh gitu. Pasti ada yang punya data ini, dan ini dimiliki oleh pemerintah. Dan kalau itu bocor, itu kan data masyarakat yang dititipkan kepada pemerintah. Ya masa pemerintah mau menyalahkan masyarakat, kan nggak boleh kayak gitu. Nah itu yang terjadi saat ini. Baik, saya ke Pak Edmond. Pak Edmond, kalau konteksnya untuk penegakan dan mencari siapa yang bertanggung jawab, ini untuk tidak hanya dalam konteks untuk mencari siapa yang salah, tetapi mencari siapa yang bisa memulai untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat sistem keamanan siber kita. Ini konteksnya ya, kita bicara malam ini. Tapi Pak Edmond mungkin bisa menjelaskan pada kami, penegakan hukum di ranah siber itu seperti apa sih? Sehingga kemudian tadi PSE yang nakal bisa benar-benar diberi sanksi secara konkret menurut seperti apa yang dimaksud oleh Mas Pratama, Pak Edmond. Ya, pertama Undang-Undang ITE mengamanatkan di pasal 15 tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kepala, ada tanggung jawab tuh, handal, aman, bertanggung jawab, beroperasi sebagaimana mestinya.
Lalu diterapkanlah di dalam PP, ada peraturan pemerintah nomor 82 2019 yang kemudian telah direvisi menjadi PP 71 2019. Tetapi tolong dicermati juga bahwa yang namanya data pribadi bukan hanya disebutkan dalam IT, dalam konteks dia perdagangan disebut juga dalam Undang-Undang Perdagangan, terus ada PP 80 2019. Jadi di Kominfo punya PP 71 tapi dalam pendekatan engineering proses. Yang dari konteks perdagangan adanya di Undang-Undang Perdagangan turun di PP 80. Di situ ada loh yang namanya konsumen bisa mengadukan kalau ada sesuatu pelanggaran terjadi di dalam hak konsumen, salah satunya adalah kenyamanan keamanan data pribadinya. Dia akan bisa melaporkan dan kemudian sistem itu jadi masuk dalam watchlist. Naik setelah priority watchlist naik jadi blacklist. Begitu masuk blacklist adukan untuk di blocking and filtering. Ada kewenangan pemerintahan preemptif yang diamanatkan di dalam PP, di dalam Undang-Undang IT. Tetapi setiap orang pada saat dia mendapati kalau ternyata nih ibu kemudian diketahui orang ditelepon orang lain nih. Ya. Kok bisa tahu nomor ini adalah nama ibu? Maka jawabannya adalah gugat secara perdata. Kok bisa Anda menguasai data saya sementara saya tidak tahu? Anda legitimate interest-nya apa? Anda sudah mengganggu saya, gugat secara perdata. Itu telah diberikan dalam selemah-lemahnya peranan bahwa dapat digugat secara perdata. Pembeli data pribadi hasil bocoran atau hasil pencurian, pahamilah Anda seperti tukang tadah, udah jelas barang hasil curian Anda bayarkan, begitu. Yang berikutnya tanggung jawab administrasi. Nah ini buat apa dibentuk administrasi pemerintah? Pasti pendistribusian fungsi dan kewenangan. Kalau sampai tindakan preemptif kemudian ada pembelanjaan alat-alat semua, masing-masing masih ada jigsaw, carilah titik koordinasinya, bukan malah lempar-lemparan. Jadi kalau saya tanya tanggung jawab administrasi, kalau dikasih kewenangan nggak dijalankan namanya malah administrasi atau pembiaran. Maka harus ada kemauan untuk yang namanya mengisi kekosongan tadi. Jadi disitulah saya menyatakan bahwa walaupun perpres dia isi kewenangan kosong, kemudian yang lain nggak patuh, itu malah jadi KPI-nya jatuh dong, walaupun dia kementerian. Dianggap habis urusan ini dalam urusan pemerintahan dan tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan lebih spesifik. Nah contoh aja sederhana, ada undang-undang sebutkannya juga bukan kementerian. Contoh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu sakti juga. Kalau masalah kewenangan itu didistribusikan. Lalu tanggung jawab pidana dari pelaku dan penyerta. Bukan hanya orang yang ngambil-ngambil, tapi yang sengaja memberikan fasilitas. Karena fasilitas kebocoran bisa terjadi juga karena pengharapan pembocoran dari dalam. Ya. Gitu loh. Yang seringkali, sayangnya di media, seringkali begini. Yang bocor dan menjual hasil bocoran kayak aman-aman malah dijadiin hero. Padahal tindakan melanggar, membuat kebocoran itu kan melanggar kerahasiaan, melanggar trust. Tanggung jawab pidana, pelaku dan penyerta bisa terkena intervensi data, tindakan intervensi data. Pembeli data pribadi hasil curian bisa dikonsepsikan sebagai penadah. Tindak pidana korporasi terhadap undang-undang perdagangan bisa diterapkan. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi kan dua perdebatan kita. Ya. Apakah terjadi sebenarnya illegal access oleh Bjorka atau jangan-jangan pengungkapan data pribadi yang udah bocor lama? Ya. Kan gitu ya. Silakan orang teknis akan mengkonfirmasinya. Tapi andaikan kejadian yang tadi alternatif kedua, orang data pribadi yang lama nggak pernah ada instansi yang memastikan penghapusan data pribadi yang dicuri. Jadi enak benar jadi penjahat. Dia peroleh barang curian ini nggak pernah dikejar untuk dimusnahkan. Sementara itu hasil curian. Tapi ibu, pada saat ibu pakai program komputer nggak bayar lisensi, penegak hukum datang minta dihapuskan dari hard disk ibu. Kenapa enggak seperti itu sih? Pak Edmond, saya coba menyederhanakan. Ini akan lebih mudah untuk kita buat pemirsa paham karena kita bisa bandingkan dengan tindak pidana umum begitu ya. Kalau ada yang mencuri motor kan motornya disita begitu ya. Ya betul ya Pak Edmond ya. Apakah di ranah siber juga bisa dilakukan hal demikian? Itu satu Pak Edmond. Bisa. Yang kedua adalah siapa yang melakukan penyitaan terhadap data-data yang sudah dibocorkan atau data-data yang diperoleh dengan cara melawan hukum? Polisi itu bisa melakukan penyanderaan terhadap email, menyita. Data pribadi kan dikejar, kemana aja itu? Kemana aja perginya, kejar terus. Ya, dihapuskan. Siapa bilang yang namanya copy nggak terrecord? Kan ada log record dalam network itu. Jadi yang berikutnya ini permasalahan besar adalah siapa instansi yang bertanggung jawab terhadap kepastian penghapusan atau pemusnahan data yang ilegal tadi. Ini yang harus ada. Iya, namanya barang hasil curian. Masa barang hasil curian dibiarin? Berarti saat ini tidak ada satu lembaga pun. Pak Edmond, berarti saat ini tidak ada satu lembaga pun yang bertanggung jawab untuk itu? Belum ada satu lembaga pun? Terkesan tidak, bahkan orang ngedownload merasa bagian dari hak. Terkesan kalau berarti ada sebenarnya. Pak Edmond,
Terkesan Ya, berarti ada dalam sebenarnya. hidup ini sekarang, lucunya di internet adalah semuanya seolah-olah yang ada di public domain di-download jadi hak. Saya kasih contoh, pornografi anak ditonton aja nggak boleh, masa di-download? Oke. Kejadian alamiahnya nggak boleh ada secara hukum. Jadi tersedianya dia ada, nggak boleh. Sama pada saat ada data yang sudah dikatakan begini, kejar terus, delete. Jadi akibatnya siapapun yang mendapat data kenakan pasal pidananya. Ada kok pidananya. Oke, ada Gitu. pidananya Ini sih berarti masalah subjek yang Anda maksud adalah APH ya? Dalam hal ini adalah aparat kepolisian, betul? ya, kan dikasih kewenangan, Ibu. Hukum acara kan bilang bahwa penegak hukum dikasih kewenangan, Kominfo ada PPNS-nya juga. Nah sekarang masyarakat yang advokasi hukum juga bisa aja melakukan civil suit case ya, penuntutan terhadap maladministrasi, tanggung jawab administratif. Kalau pembiaran yang terjadi terus gitu ya beberapa tahun, sementara keberadaan data-data yang dimintakan oleh administrasi negara dirasakan oleh masyarakat sebagai kewajiban hukum karena suatu undang-undang minta A, B, C, D. Begitu minta ABCD di situ bocornya, ya sudah masyarakat gugat. Anda melakukan perbuatan melawan hukum merugikan saya. Boleh saya gugat administrasi pemerintahan merugikan saya, itu bisa PMH namanya. Jadi digugat perdata bisa digugat perdata. Kenapa nggak sekali-sekali digugat perdata? Oke, nah ini menjadi pengetahuan buat masyarakat. Pak Insa, tadi disebut oleh Pak Edmond ternyata sampai melibatkan, kalau penegakan hukum bisa melibatkan ya APH begitu ya, aparat penegak hukum, ada kepolisian. Pak Hinsa mungkin bisa cerita, saat ini koordinasi antar stakeholder dalam konteks untuk menjaga sistem keamanan siber kita itu seperti apa pola yang berjalan? Seperti apa pola yang berjalan? Kalau kita mau mulai dari situ untuk dievaluasi. Baik Mbak dan pemirsa yang saya hormati. Jadi selama ini sebenarnya kita sudah bekerja sama sangat erat dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Jadi beberapa kasus itu kita serahkan ke mereka dan tentunya memang secara teknis juga kami bantu. Jadi cuma kan tidak diberitakan ada beberapa kali kita kerjasama ini. Tapi memang dengan tantangan, dengan banyaknya kasus, ya tidak begitu populer di masyarakat ya. Tapi kerjasama kita sangat erat juga dengan kejaksaan. Jadi banyak kita bantu mereka dalam rangka pengungkapan kasus. Tapi kan kita tidak disebutkan di sini dan kita memang tidak perlu disebut-sebutkan saya rasa karena secara umum kita memang bekerja juga secara senyap lah istilahnya. Tapi kerjasama sampai saat ini sebenarnya itu bagus ya, kami kerjasama dengan folder yang terkait tentunya dengan tugas-tugas BSSN. Kira-kira gitu Mbak. Baik, Pak Hinsa, terima kasih. Kita kembali tunjukkan kepada pemirsa sebenarnya apa yang mau kami bahas. Oke, sudah terlihat tulisannya di belakang saya. Berkali-kali bocor, perlindungan data lemah itu menjadi sebuah pertanyaan. Kami beri tanda tanya. Jadi saya mau mulai dari ini paruh akhir Forum Christian. Saya mau mulai dari Mas Wahyudi terlebih dahulu. Kalau Anda diberi pertanyaan, apakah benar perlindungan data kita lemah? Tidak berhenti sampai di situ. Dan bagaimana? Kalau benar, bagaimana menguatkannya dari perspektif Anda? Ya, jadi dari berbagai insiden penyalahgunaan data pribadi, salah satunya adalah kebocoran data, itu kan memperlihatkan bagaimana lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Karena apa lemah? Ya ada banyak faktor ya, tadi dikatakan di awal kan dari faktor tata kelola termasuk di dalamnya kebijakan yang memang sangat sektoral. Jadi situasi hari ini bisa dikatakan sebagai puncak gunung es dari sektoralisme dalam konteks perlindungan data pribadi. Sehingga kemudian kita tidak punya satu standar yang sama yang kemudian harus diterapkan oleh semua institusi, oleh semua sektor untuk memastikan perlindungan data pribadi. Kami di Elsa misalnya mengidentifikasi paling tidak sampai dengan tahun 2021 ada 48 legislasi di Indonesia yang kontennya itu mengatur pemrosesan data pribadi, itu kan. Dan itu standarnya beda-beda antara satu sektor dengan sektor yang lain. Tadi Pak Edmond mengatakan ada perdagangan, ada perbankan, ada telekomunikasi, ada ITE dan seterusnya gitu kan. Nah ini yang kemudian semakin membuat rentan perlindungan data pribadi kita. Nah harapannya situasi itu kan nanti akan bisa dijawab dengan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu kan. Kalau kita lihat misalnya hari ini berbagai macam peraturan perundang-undangan yang existing yang seharusnya
bisa kemudian diterapkan untuk memastikan perlindungan data pribadi warga negara seperti PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik maupun Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 yang dia tidak hanya sebenarnya mengikat bagi sektor privat tetapi juga sektor publik pada dasarnya juga harus tunduk pada Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016. Tetapi kan faktanya tadi berbagai macam hal yang sudah diatur di dalam kedua peraturan tersebut sulit untuk bisa diimplementasikan secara optimal, termasuk dalam konteks institusi pemerintah. Kalau kita mau jujur, di dalam Perpres 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang oleh BSSN itu sudah diturunkan di dalam peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021, itu sudah jelas kok bagaimana standar-standar dan prosedur untuk memastikan sistem keamanan dalam pemrosesan data pribadi dalam konteks pengembangan aplikasi sistem elektronik pemerintah. Dan di dalam peraturan presiden itu maupun di dalam peraturan BSSN di situ dikatakan upaya ini dilakukan untuk menuju perlindungan atau mencapai tujuan perlindungan data pribadi. Itu jelas, tetapi kan insiden hari ini sebenarnya memperlihatkan lagi-lagi bahwa pemerintah itu belum konsisten dengan semua aturan, dengan semua kebijakan yang diterapkan. Karena apa? Tadi sektoralisme sekali lagi gitu kan. Jadi satu kementerian, satu institusi ya dia hanya akan melihat aturan yang diciptakan untuk kementeriannya gitu kan. Misalnya kesehatan ya dia akan hanya melihat PP tentang sistem informasi kesehatan nasional. Dia akan melihat tentang peraturan terkait dengan rekam medis dan seterusnya. Yang di situ juga mengatur tentang pelindungan data. Nah, di sisi yang lain sebenarnya ini juga ada kelemahan termasuk di dalam institusi pemerintah itu sendiri atau di dalam konteks pengambil kebijakan itu sendiri gitu kan. Saya ingin mengambil contoh misalnya pernyataan dari Menko Polhukam yang mengatakan bahwa data ini kan sebenarnya sudah ada di publik sehingga kemudian bisa dengan mudah diakses gitu kan dan kemudian disebarluaskan. Ini sudah tersebar di mana-mana. Di situ kan sebenarnya memperlihatkan bahwa pemerintah ini pada level tertentu belum memahami tentang apa itu data pribadi dan yang kedua belum memahami apa urgensi dari data pribadi dan kenapa data pribadi itu harus dilindungi gitu kan. Nah ini yang kemudian juga menjadi tantangan bagi kita, tidak hanya kemudian meningkatkan kesadaran publik warga negara untuk sedapat mungkin melindungi data-data pribadinya dari pemrosesan yang tidak berdasar hukum, yang tidak legitimate, yang tidak lawful, yang tidak absah, termasuk juga mendorong kesadaran dari pemerintah sendiri gitu kan. Tidak hanya dalam konteks memastikan sumber daya yang tangguh untuk memastikan pemrosesan data pribadi yang baik, tetapi juga tentang pentingnya perlindungan data pribadi warga negara itu regulasi. Oke, terima kasih Mas Wahyudi. Kalau dari Mas Pratama ketika diberi pertanyaan yang sama, menurut Anda bagaimana cara menguatkan perlindungan data di Indonesia? Ya, balik lagi ya, ini dasarnya itu kepada awareness sih gitu. Bagaimana para pemimpin kementerian, lembaga, institusi yang ada di Indonesia begitu bisa berpikir bahwa data pribadi itu harus diamankan, harus dilindungi begitu. Yang terjadi sekarang kan beliaunya ini tidak merasa bahwa data pribadi itu adalah data masyarakat yang harus dilindungi gitu karena mungkin nggak merasakan dampaknya gitu. Oleh karena itu cara paling benar gitu ya meningkatkan awareness mereka. Cuma masalahnya nggak bisa tuh kalau di Indonesia kita hanya bilang Pak tolong dong awareness-nya ditingkatkan, Pak tolong dong dipikirkan bahwa masyarakat perlu dilindungi. Nggak bisa kayak gitu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan yang bisa mengikat begitu, yang bisa memberikan sanksi yang cukup tegas, yang cukup berat. Kalau ada pejabat pemerintah, institusi pemerintah begitu, yang karena gitu kelalaiannya, kelemahannya menyebabkan data pribadi masyarakat ini bocor kemana-mana begitu. Saya tadi setuju dengan Mas Wahyudi gitu, jangan dianggap remeh, kan masih banyak pemerintah pejabat pemerintah kita menganggap bahwa ini remeh, nggak ada kok, cuma serangannya kecil gitu, nggak boleh kayak gitu. Ini udah bener-bener bocor loh gitu. Ini udah bener-bener darurat kita gitu. Data masyarakat semuanya sudah kemana-mana gitu. Oleh karena itu saya juga berpikir kalau ternyata kita belum memiliki aturan hukum yang mengikat, Pak Presiden lah turun tangan lah. Tadi Bang Edmond malu-malu ngomongin Pak Presiden. Kalau saya bilang Pak Presiden lah turun tangan gitu. Perintahkan kepada anak buahnya, serius dong ngomongin ini. Dulu waktu pinjol ilegal lagi rame-ramenya, yang dibiarkan begitu saja gitu, begitu banyaknya korban gitu, itu kan nggak selesai urusannya. Begitu Pak Presiden bilang pinjol ilegal diberantas gitu, nggak lama itu diberantas semuanya habis gitu. Jadi ini juga sama menurut saya. Pak Presiden harus di sini gitu supaya anak buahnya berpikir bahwa
keamanan ini penting, keamanan cyber ini mandatori gitu. Tempatkan orang-orang yang memang benar-benar bisa mengurusi ini gitu. Menurut saya sih gitu, Mbak. Oke, terakhir Presiden menyatakan ada meminta ada pembentukan emergency response team ya. Itu tadi sudah ada jawab, belum cukup, perlu ada sejumlah narasumber menyebut perlu ada otoritas perlindungan data pribadi. Kalau Mas Wahyudi menggarisbawahi itu harus independen, tidak tergabung dalam 3 cabang kekuasaan yang sudah ada. Pak Edmond, kalau Anda diminta pandangan untuk menguatkan sistem perlindungan atau perlindungan data di Indonesia, bagian mana yang di bagian mana kita bisa memulainya? Pertama, vendor produk yang akan saya kejar. Karena yang menciptakan itu adalah yang membuat produk. Kemudian semua yang pemerintahan maupun korporasi ternyata percaya dengan sesuatu code yang nggak jelas code-nya apa. Karena dapatnya adalah proprietary. Maka harus ada vulnerability produk terpaparkan dengan baik. Kedua, tanggung jawab pemerintahan adalah dikasih kewenangan dan dijalankan. Gitu. Kalau misalnya ada laporan masyarakat, kalau ada pembiaran, harusnya instansi yang terkait kan secara KPI, Key Performance Indicator-nya dari topnya mengatakan Anda kurang perform di situ. Ya, berikutnya adalah kalau disebut perlindungan data lemah, di dalam suatu medium yang tidak aman, kodratinya memang lemah. Maka pada saat kita mengambil keputusan ingin memanfaatkan via internet itu, maka jadi perjumpaan kolektivitas kita untuk saling awareness-kan, meningkatkan kompetensi, melakukan inovasi terhadap semua produk-produk keamanan tadi. Saya ingat waktu saya dulu bantu Desk Cyber di Menko Polhukam sebelum lembaga sandi negara menjadi BSSN, salah satu setiap perjumpaan dengan para cyber security global itu selalu begini tanya, Anda habis berapa riset and development membuat inovasi baru untuk penutupan keamanan? Dan ujung-ujungnya kembali pada saat kita tanya produk, mana produk-produk kripto lokal, terus kebijakan tentang bagaimana berkripto internasional regional, itu menjadi belum terpantau dengan baik. Padahal di mereka itu di dalam OECD Crypto Policy-nya, crypto policy yang berlaku di Amerika, jelas melihatkan itu. Nah, kalau pelindungan data lemah, ternyata masyarakat, katakanlah masyarakat abai bodoh, kan tugas negara mencerdaskan dan melindungi. Kan itu konstitusi. Nah, pada saat warga negara diminta turut aktif dalam keamanan, jangan juga mengatakan abai, karena dia merupakan keamanan itu dalam konstitusi bukan hanya hak, kewajiban setiap warga negara juga. Jadi pada saat kalau ada kebocoran diberitahukan, yang harus dilakukan jangan feedbacknya langsung dipersepsikan negatif. Saya berandai-andai ini, Ya. Kalau tidak ada biota, orang merasa semuanya aman. Padahal sejak dulu spamming terus kena berjalan di handphone kita masing-masing. Ya. Lebih bagus sekarang ada kejadian satu insiden semua jadi kebuka, ada sesuatu yang harus dibetulkan, ketimbang kita dininabobokan dibilang sistemnya aman. Padahal ada penerobos di dalam yang menikmati dan dia tidak akan mau memberitahukan ada secondary vulnerable di situ. 3 loh patokannya, privacy, security, dan penghargaan terhadap properti objek imaterial data pribadi. Jadi ini yang menjadi kurang kebahas. momentum menurut Anda ya? Ini menjadi momentum untuk memperbaiki atau membenahi sistem keamanan siber kita. Baik, Pak Hinsa, terakhir buat Anda, apa dan bagaimana kira-kira apa yang sudah disiapkan narasi-narasi dari rapat-rapat koordinasi, arahan Presiden untuk tadi harapan semua pihak adalah kita punya sistem keamanan siber yang mumpuni sehingga tidak ada lagi kebocoran data di masa depan. Baik Mbak, pemirsa yang saya hormati, kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden tanggal 12 kemarin hari Senin. Jadi beliau juga sudah mengingatkan kepada semua kementerian untuk meningkatkan dan mengevaluasi sistem keamanan pada sistem elektronik masing-masing. Makanya beliau memerintahkan dibentuknya Satgas Pelindungan Data. Ini adalah sebuah upaya yang konkret. Beliau juga saya rasa sangat mengerti juga bahwa ada kelemahan-kelemahan di kementerian segera dievaluasi kemudian ditingkatkan. Jadi ke depan saya rasa semua harus memang terlibat dalam arti saya berkatakan tadi, masalah sumber daya manusia, siapa yang bertanggung jawab meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia ini? Tentu mungkin ini akan kita koordinasikan juga bagaimana kalau sekarang ditanya mungkin ya, universitas yang memiliki jurusan
khusus cyber security. Kalau masalah digital sudah banyak. Nah ini juga sering kami koordinasikan juga dengan Pak Prof. Edmond sebenarnya. Ke depan ini kita harapkan sumber daya manusia ini harus semuanya. Dan tentunya bukan hanya sejak sudah di perguruan tinggi, literasinya sejak TK kalau perlu sudah diberikan menjadi budaya. Kira-kira begitu Mbak. Baik, setidaknya apa yang disampaikan oleh Mas Wahyudi, Mas Pratama, dan juga Pak Edmond ini menjadi bagian dari diskursus publik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hinsa, Presiden sudah menerima sinyal aspirasi masyarakat bahwa ada butuh pembenahan dalam sektor sistem keamanan siber kita, dan ke depan tentu ini menjadi diskursus seperti ini menjadi bahan masukan untuk kemudian menghasilkan jalan keluar yang kita harapkan bisa menghentikan kebocoran data yang terus terjadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hinsa, Mas Wahyudi, Mas Pratama, Pak Edmond juga terima kasih. Terima kasih sudah mengisi ruang kami untuk berdiskusi dan lebih banyak tahu mengenai sistem keamanan siber kita. Terima kasih juga buat Anda pemirsa sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi Rabu depan. Sampai jumpa.